Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Penguasa alam jin Tanah Jawa sebelum datang Syekh Subakir. Sebelum datangnya Syekh Subakir ke tanah Pulau Jawa hingga saat ini, alam jin di Tanah Jawa kekuasaannya masih dipegang oleh 8 sanghyang, awalnya 9 sanghyang, namun salah satu sanghyang saat ini menjadi penguasa di Tanah Kalimantan, kesemuanya masih kakak beradik, meski ada yang berbeda ibu, namun semuanya satu bapak. Jauh sebelum Syekh Subakir datang dan bertarung dengan Astadewa, kekuasaan alam jin di Tanah Jawa diberikan kepada Sanghyang Baruna, yang tak lain Ratu Pantai Selatan, dikira sama. Inilah perbedaan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Menurut salah satu spiritualis dan kisah Tanah Jawa, pada masa kepemerintahan Sanghyang Baruna, Tanah Jawa dipenuhi dengan pergolakan pertumpahan darah dan angkara murka. Melihat hal ini berlangsung terus-menerus, Sanghyang Baruna pun menyerah. Ia mengaku pada ayahnya tidak sanggup memimpin Tanah Jawa. Ayahnya yang sejak awal mengetahui hal ini kemudian membiarkan alam jin di Tanah Jawa kosong tanpa ada yang memegang kekuasaan. Sayangnya, hal ini justru berdampak semakin buruk, peperangan dan pertumpahan kian merajalela. Maka, ayah dari 9 sanghyang yang berada di kahyangan menurunkan adik dari Sanghyang Baruna, yakni Pangeran Ismoyo, Sanghyang Ismoyo, untuk memimpin alam jin di Tanah Jawa. Sanghyang Ismoyo atau biasa disebut Eyang Ismoyo akhirnya turun dari kahyangan dan menjadi penguasa alam jin Tanah Jawa. Tak jauh berbeda dengan kakaknya Sanghyang Baruna, di masa kepemimpinan Sanghyang Ismoyo, Tanah Jawa masih saja bergolak, penuh dengan dendam dan pertumpahan darah. Sanghyang Ismoyo pun tak mau berlama-lama, ia merasa tak sanggup dan langsung menyerahkan kembali kekuasaannya kepada sang ayah. Sanghyang Ismoyo lalu memilih menyepi dan belajar agama ke puncak Himalaya. Atas dasar ketidaksanggupan kedua sanghyang ini, ayah dari Sanghyang akan diungkap identitasnya pada artikel selanjutnya, memutuskan mengutus Sanghyang Astadewa untuk memimpin alam jin di Tanah Jawa. Astadewa yang saat itu sudah nyaman dengan kedudukannya di Gunung Semeru sebetulnya merasa keberatan. Namun, karena hal ini menjadi titah ayahnya, mau tidak mau ia menggantikan kakaknya untuk naik tahta menjadi penguasa Tanah Jawa. Tak berapa lama kepemimpinan Sanghyang Astadewa, datanglah Syekh Muhammad Ali Bakir atau dikenal dengan sebutan Syekh Subakir yang bermaksud mensyiarkan agama Islam di Tanah Jawa. Lalu pertarungan antara Sanghyang Ismoyo dan Syekh Subakir serta Sanghyang Astadewa tak terelakkan, hingga terukir perjanjian antara Syekh Subakir dan Astadewa di Bukit Menoreh. Dari kisah di atas diketahui, hubungan Sanghyang Astadewa dan Sanghyang Baruna yang tak lain Ratu Pantai Selatan adalah kakak beradik dan mereka masih satu bapak, satu ibu. Kakak tertua adalah Sanghyang Baruna, kemudian Sanghyang Ismoyo dan ketiga adalah Sanghyang Astadewa. Terkait siapa sebenarnya Sanghyang Baruna, yang tak lain Ratu Pantai Selatan, benarkah dia seorang perempuan? Akan kita ungkap dalam video berikut. Sanghyang Baruna sang penguasa lautan. Sebutan Sanghyang Baruna menunjukkan kata dalam bahasa Nusantara asli, kata Sanghyang, setara dengan Batara dalam budaya Jawa, Sunda dan Bali. Sementara Baruna adalah bentukan lain dari kata Varuna, dewa dalam agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, Baruna atau Waruna, dalam bahasa Devanagari. Bahasa Latin Varuna, adalah manifestasi Brahman yang bergelar sebagai dewa air, penguasa lautan dan samudra. Kata Baruna, Varuna, berasal dari kata var, bahasa Sanskerta, yang berarti membentang, atau menutup. Kata var
tersebut kemudian dihubungkan dengan laut, sebab lautan membentang luas dan menutupi sebagian besar wilayah bumi. Varuna adalah salah satu dewa tertua dalam sejarah Hindu dan dikenal sebagai Raja Universal, Chowdhury 33. Di masa lalu, Varuna dikatakan sebagai raja para dewa yang memegang kekuasaan tertinggi di Veda India. Para ahli mengatakan bahwa Varuna adalah Yehuwa yang agung, pemelihara tatanan kekal dan penebus kesalahan, Hakim 105. Varuna sendiri terkait dengan langit dan air yang mengendalikan tatanan kosmik. Namun, meskipun hanya ada kira-kira 12 himne yang didedikasikan untuknya di RG Veda, Varuna masih bertanggung jawab atas banyak hal, dan memiliki banyak kewajiban sebagai dewa Veda. Kewajiban utama Varuna meliputi menciptakan dan melestarikan langit dan bumi, dan melindungi perairan, termasuk semua lautan dan sungai, celestial dan terestrial. Ia harus tetap kuat pada RTA, menjaga tata tertib kosmis. Tugasnya termasuk memerintah kegelapan malam, dan menjaga pemisahan antara malam dan siang. Langit menyelimuti Varuna. Dia tahu tidak tidur, dan tidak ada yang luput dari kewaspadaannya, karena bintang-bintang, matanya, tanpa angka, Hakim 105. Dia menciptakan sungai, dan mempertahankan volume air agar tidak meluap, terus mengawasi keseluruhan air. Tugas Dewa Agung ini membuat bintang-bintang keluar di malam hari dan secara ajaib kekuatan Varuna menyebabkan bintang-bintang menghilang di siang hari. Bersamaan dengan tugas-tugas ini, ia memegang tugas menjaga bumi dalam bentuk penuh, dan menjadi Dewa Veda yang Maha Tahu. Varuna tahu jalur burung-burung yang terbang di udara. Dia, yang tinggal di lautan, tahu juga jalannya kapal. Meskipun Varuna jarang digambarkan, jika seseorang terlihat cukup keras, gambar-gambar akan banyak. Varuna digambarkan sebagai dewa putih yang sengit, dengan postur sempurna, menunggangi monster laut yang dikenal sebagai Makara. Makara masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa percaya itu awalnya makhluk seperti lumba-lumba, digambarkan sebagai makhluk air, tampaknya setengah buaya. Yang lain percaya memiliki kaki kijang dan ekor ikan. Menurut Veda, Varuna dikatakan memiliki 4 wajah, satu sangat mirip dengan fitur Agni, dewa api. Dia memiliki banyak lengan rahmat, dan jerat. Jerat Varuna terbuat dari ular, dan digenggam di tangan kanannya, disertai dengan kaki emas yang bersinar. Dia memakai jubah emas tanpa lengan pendek, mengambang, dan lengkap. Varuna tinggal di rumah 1000 pintu, dengan demikian selalu dapat dijangkau oleh manusia dan manusia. Chowdhury juga percaya bahwa istana Varuna adalah satu dari 1000 gerbang di dalam berada Varuna di atas tahta emasnya. Istana Varuna memiliki banyak pintu untuk melambangkan dan mewakili gerakan dan pengetahuannya yang tidak terputus. Menurut kepercayaan umat Hindu, Varuna menguasai hukum alam yang disebut Reta. Ia mengendarai makhluk yang disebut Makara, setengah buaya setengah kambing. Kadangkala Makara disamakan dengan buaya, atau dapat pula digambarkan sebagai makhluk separuh kambing separuh ikan. Istri dia bernama Baruni, yang tinggal di Istana Mutiara. Meskipun sedikit yang ditulis oleh para sarjana tentang Varuni, orang barat percaya dia adalah Dewi Anggur. Varuni hidup berdampingan melalui Varuna, duduk di antara tahta yang bertabur berlian, dan di antara mereka duduk para dewa dan dewi lain seperti samudra, lautan, Gangga, bersama dengan para dewa dan dewi lain dari mata air, sungai, dan danau di pengadilan Varuna. Wilkins, 1882/44. Oleh orang bijaksana, Dewa Varuna juga disebut sebagai Dewa Langit, Dewa Hujan, dan Dewa yang menguasai hukum. Nama lain dari Sang Hyang Varuna adalah Jalapati, penguasa air, Praceta, yang bijaksana, Yadapati, raja binatang laut, Amburaja, raja awan, Pasi,
yang membawa jaring. Dalam ajar Pikuku Sunda, Jati Sunda, dikenal Sang Hyang Patanjala. Sosok Patanjala juga berkaitan dengan air. Dengan demikian, dalam budaya serta mitologi zaman Sunda Buhun, Sunda Purba, kemungkinan lain dalam menyebut Sang Hyang Baruna adalah Sang Hyang Jalapati. Sang Hyang, Batara, Dewa, Baruna, Waruna, atau Sang Hyang Jalapati adalah dewata penguasa lautan. Usai perjanjian dengan Syekh Subakir, Sang Hyang Astadewa justru merasa berterima kasih dengan Syekh Subakir. Pasalnya, sejak usai kejadian itu, tanah Jawa menjadi lebih terkendali dan pertumpahan darah dapat terus diredam, dan Sang Hyang Astadewa bisa tetap menjalankan titah ayahnya hingga saat ini. Demikianlah sekelumit kisah kekuasaan alam jin tanah Jawa sebelum kedatangan Syekh Subakir. Semoga menambah hasanah budaya dan hasanah keimanan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.